Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sebelum kita memulai pengajian di pagi hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Kami ingin mengaturkan terima kasih sebesar-besarnya jazahumullah khairan kepada DKI Masjid atau kepada Pak Imam Masjid yang telah memberikan kesempatan kepada kami menyampaikan sepatah dua patah kalimat. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan mendapatkan keutamaan yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunatan hasanatan fil Islam falahu ajrun wa ujurun man tabi'ahu wa la yanqusu dzalika syai'un. Barang siapa yang seseorang membuat jalan daripada jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada sebuah nikmat yang lebih besar, yang lebih agung ketika Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan kita untuk belajar menuntut ilmu agama, digerakkan hati oleh Allah, diberikan keringanan langkah untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat kehidupan para salaf, terkhusus dari kehidupan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan kecintaan mereka kepada ilmu, dikarenakan mereka sudah merasakan manis dan lezatnya ilmu, segala ujian, segala rintangan, segala tantangan itu menjadi kecil di mata mereka. Sebutlah salah seorang dari mereka, di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang kita ketahui sendiri, Abu Hurairah adalah di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghafal hadis paling banyak. Beliau menghafal hadis lebih daripada 5.000 hadis. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Abu Hurairah, apa yang beliau hafal dari ilmu itu tidak terlupakan. Namun tidaklah muncul seorang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan santai, ya, tiba-tiba bin Salabin langsung jadi seperti Abu Hurairah. Tidak. Beliau melewati kehidupan beliau di dalam belajar menuntut ilmu, mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu penuh dengan ujian dan tantangan. Sampai-sampai Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu karena menahan rasa lapar yang sangat, orang-orang menganggap Abu Hurairah itu sudah gila. Dia mengikat batu di perutnya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, aku sedang tidak gila, tapi aku lapar. Menahan rasa lapar agar bisa menghabiskan waktunya belajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Terkadang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berdiri di pinggir jalan menunggu siapa yang lewat agar dia bisa bertanya sesuatu permasalahan dengan maksud dan tujuan supaya dia bisa diajak ke rumahnya, diajak makan. Karena kalau beliau meminta, beliau malu meminta, saya lapar, saya nggak punya makan. Beliau berdiri di pinggir jalan menunggu siapa yang lewat. Pada waktu itu datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau bertanya sesuatu kepada Abu Bakar dengan maksud dan tujuan supaya diajak ke rumahnya. Ya, setelah ditanya Abu Bakar menjawab, sudah, Abu Bakar pergi. Kemudian datang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bertanya kepada Umar, kemudian setelah jawab Umar bin Khattab pergi. Kemudian lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam. Rasulullah tahu apa yang diinginkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, ya ayo ke rumah saya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita makan di rumah saya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada istrinya, apakah ada sesuatu yang bisa kita makan? Ya, Rasulullah tidak tahu sebelumnya di rumah beliau ada makanan ataukah tidak. Buktinya beliau tanya, apakah ada sesuatu yang bisa kita makan? Dan ternyata kata Aisyah, kebetulan ada orang yang memberikan susu 1 gelas. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Abu Hurairah, panggil semua sahabat-sahabatmu yang ada di Sufah, biar kita bisa menikmati susu hari ini. Kemudian Abu Hurairah berpikir, saya ini sangat lapar. Susu cuma 1 gelas, untuk saya saja tidak cukup. Bagaimana lagi Rasul memanggil orang-orang di luar sana? Tapi kemudian Abu Hurairah yakin, beliau memanggil sahabat-sahabatnya yang ada di Sufah. Berkumpul semua di rumah Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, ya, berikan minuman ini kepada semua sahabatmu. Kata Abu Hurairah dalam hatinya, waduh, ini 1 gelas susu, saya yang duluan dipanggil kok yang lain dulu suruh bagi. Ini saya nggak dapat jatah ini. Karena Nabi mengajarkan adab kepada kita semuanya, orang yang menuangkan minuman dialah yang paling akhir minum. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu membagi minuman 1 gelas susu tadi. Semuanya sudah habis jatah, susunya masih tersisa. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, tinggal saya dan kamu saja. Ayo minum Abu Hurairah. Minum Abu Hurairah, beliau minum. Kata Rasulullah, zid, tambah lagi Abu Hurairah. Kemudian kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, sudah tidak ada lagi tempat dalam perutku, aku sudah sangat kenyang. Dan susu masih tersisa pada waktu itu. Kemudian Nabi SAW juga ikut minum dari susu tersebut. Segala kekurangan, ya, segala kesulitan tidak menghalangi mereka untuk belajar agama, tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu. Tetapi subhanallah, manusia di zaman sekarang begitu banyak kemudahan-kemudahan untuk dia bisa belajar. Begitu banyak waktu yang Allah berikan kepadanya. Ya, begitu banyak hal-hal yang lainnya. Tetapi ya, kita masih malas untuk belajar. Kita masih malas untuk menuntut ilmu. Sementara musuh kita dari kalangan syaitan selalu berusaha siang dan malam untuk menggiring kita kepada jalan kesesatan. Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, laqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Dan sungguh-sungguh aku akan menyesatkan mereka seluruhnya daripada jalanmu yang lurus. Aku akan mendatangi mereka dari samping kanan, mendatangi mereka dari samping kiri, dari atas dan dari bawah. Dan engkau tidak mendapatkan kebanyakan dari mereka orang-orang yang bersyukur kepadamu.
Ini loh, syaitan sudah mengumumkan permusuhan. Syaitan sudah mengumumkan untuk menyesatkan kita semua dari jalan Allah. Kita masih tidur? Kita masih mau bersantai? Iya, sementara dalam ayat yang lain Allah mengatakan innan nafsa la'amarutum bisu illa man rahima rabbi. Bahwasanya jiwa manusia itu selalu condong kepada kejelekan kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Syaitan siang dan malam menggoda anak manusia supaya tersesatkan dari jalan Allah, sementara jiwa kita selalu condong kepada kejelekan. Ini kan sudah kop ini. Ditambah lagi dengan lingkungan kita. Kita keluar sedikit dari masjid, kita sudah melihat maksiat. Iya, sedikit kita buka HP kita sudah mendengar syubhat. Siang dan malam. Hati kita berusaha untuk dicuri, tetapi kita masih bengong. Ini keliru. Ini salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ingatkan kepada kita sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Badiru bil a'mal fitanan kakak ta'il lil mudlim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi bihi kafiran." Au yumsi bihi mu'minan wa yusbi bihi kafiran yabi dinahu bi aradi minad dunya. Kata Rasulullah, bersegeralah kalian beramal, karena akan datang fitnah yang itu bagaikan potongan malam yang sangat gelap gulita. Di pagi hari seorang itu mukmin, di sore hari dia sudah kafir. Atau di sore hari dia mukmin, di pagi hari dia sudah kafir. Gak perlu waktu lama. Gak perlu waktu lama perubahan seseorang dari iman kepada kekufuran dari pagi sampai sore. Gak perlu waktu 24 jam. Perubahan dari sesuatu yang baik menuju kepada kejelekan. Lalu butuh waktu lama, sebentar saja. Tetapi perubahan dari sesuatu yang baik menuju kepada yang lebih baik, itu butuh usaha yang berat. Datang sahabat-sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ketika kami duduk di majelismu ya Rasulullah, seakan-akan surga dan neraka ada di hadapan kami. Kami menjadi takut dan rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami pulang ke rumah kami, bertemu dengan istri dan anak-anak kami, lupa semuanya ya Rasulullah. Kami ini munafik ya Rasulullah." Apa kata Nabi SAW? "Ya Handalah, ruwaidan. Ya Handalah, iman itu perlu dipupuk sedikit demi sedikit. Yang baik menjadi yang lebih baik itu butuh usaha yang berat. Tapi menjadi sesuatu yang baik kepada yang jelek nggak butuh lama." Nah, kalau seandainya begini keadaan dan kondisi kita, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hati kita harus selalu terisi. Ya, hati kita harus selalu diberikan nutrisi. Hati kita harus selalu diberikan vitamin. Dan tidak ada sesuatu yang bisa menenangkan hati manusia, menenteramkan jiwa kita lebih dari duduknya kita di majelis ilmu, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, "Innamal mu'minuna alladhi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Hanya orang-orang beriman ketika diingatkan Allah bergetar hati-hati mereka, dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ikut pengajian sudah terlalu jenuh, sudah terlalu bosan. Materinya paling itu-itu aja. Ya, saya sudah nggak merasakan manis lagi dalam menuntut ilmu. Apa mungkin karena ya sudah sering saya dengar. Kalau kita sudah punya ya perasaan hati seperti ini, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, berarti hati kita sedang sakit. Pernah nggak antum berkata, "Saya ini bosan, jenuh nih pegang-pegang HP, paling gini-gini aja"? Pernah nggak? Nggak bosan ya?
Saya ini bosan duduk nongkrong ngopi. Pernah nggak antum merasa bosan? Padahal yang diomongin itu aja. Yang dilihat itu juga. Kenapa nggak pernah bosan? Kenapa nggak pernah jenuh? Kenapa selalu rindu? Kenapa selalu ingin melakukannya? Kenapa di majelis ilmu yang walaupun berulang-ulang lah, kalau seandainya yang dibaca ayat Al-Quran, tetap seseorang akan menambah imannya. Berarti ada sesuatu dengan hati kita, ada sesuatu dengan jiwa kita ini yang perlu kita obati, yang perlu untuk segera kita sembuhkan. Dan hati ini tentunya tidak bisa sembuh kecuali dengan apa yang telah membuat hati para sahabat Rasulullah SAW tersembuhkan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang laki-laki yang sangat benci kepada Islam. Bahkan dia memerangi, ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai terjadi diskusi antara seorang suami dan istri pada waktu itu. Si suaminya berkata kepada istrinya, wahai istriku, sesungguhnya aku melihat sesuatu lain dari Umar bin Khattab hari ini. Lain, dia lebih tenang. Jangan-jangan dia mau masuk Islam ini. Kemudian apa kata istrinya? Dia mungkin akan masuk Islam kalau keledainya masuk Islam, baru masuk Islam dia. Ini kan luar biasa. Sesuatu yang dianggap karena begitu zalim Umar bin Khattab pada waktu itu. Tapi hati yang keras, hati yang zalim ini, yang ingin membunuh Rasulullah SAW, menjadilah hati yang paling terbaik setelah Nabi dan Rasul, setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dengan apa Rasulullah didik beliau? Rasulullah didik beliau dengan ilmu. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, laqad manna Allah 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh kami telah memberikan anugerah kepada kaum mukminin ketika mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi, yang rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan disucikan mereka, wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, diajarkan kepada mereka Alkitab dan diajarkan kepada mereka sunnah. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW setiap harinya. Lahirlah seorang Abu Bakar As-Siddiq, lahirlah seorang Umar bin Khattab, lahirlah seorang Uthman bin Affan, lahirlah seorang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Begitu juga para pendahulu, begitu juga orang-orang yang datang setelahnya dari kalangan para ulama. Terkadang mereka tidak punya lagi bekal untuk menuntut ilmu, sampai-sampai baju yang ada di badannya dia jual. Datang beberapa penuntut ilmu pada waktu itu kepada seorang alim dari ulama salaf. Sudah beberapa hari dia tidak hadir di majelis, yaitu Al-Imam Bukhari rahimahullah. Lagi-lagi saya katakan, lahirnya seorang Imam Bukhari ini bukan dengan santai, dengan perjuangan, dengan pengorbanan. Datang sahabat-sahabatnya kepada Imam Bukhari, kemudian mereka mendapatkan Imam Bukhari rahimahullah dalam keadaan tidak punya pakaian. Mereka bertanya, wahai Bukhari, kemana engkau tidak hadir majelis? Kata Bukhari, saya tidak punya pakaian lagi untuk keluar dari rumah saya, karena bekal saya sudah habis semuanya. Sampai-sampai baju di badan saya harus saya jual. Sebesar apa perjuangan kita di atas dalam agama ini, sebesar apa perjuangan kita untuk belajar menuntut ilmu agama, sebesar itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemuliaan. Sebesar itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabadikan dan akan memberikan keberkahan dari ilmu yang kita cari. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa amma az-zabadu fayadhhabu jufa wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun buih, walaupun dia jumlahnya banyak, tetapi ketika dia tidak memberikan manfaat kepada manusia,
Allah hilangkan. Wa amma ma yanfa'un nas, adapun sesuatu yang memberikan manfaat kepada manusia, Allah akan kekalkan, Allah akan abadikan di muka bumi ini. Ini janji Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menulis buku yang sangat banyak. Bahkan sebagian bukunya beliau tulis dalam penjara. Beliau tulis kitab Rad alal Mantiqiyin, menulis kitab Darut Ta'aruf Bainal Aql wan Naql, 11 jilid banyaknya, ditulis di penjara. Namun di zaman beliau hidup bukunya tuh nggak bisa disebarkan. Jangankan bukunya, orangnya dicelupin dalam penjara. Untuk menukilkan ucapan-ucapan beliau tidak ada yang berani. Kedapatan menukilkan ucapan Ibnu Taimiyah, masuk penjara. Bahkan yang mensyarah kitab Aqidah At-Tahawiyah, ketika dia menukilkan ucapan Ibnu Taimiyah, dia mengatakan hadhil mas'alah qad basata fi mawdi'ihi. Masalah ini sudah dijabarkan pada tempatnya. Maksudnya dalam buku Ibnu Taimiyah. Gak ada yang berani menukilkan bukunya, gak ada yang berani menyebarkan bukunya. Cuman ini semuanya bukan pikiran kita di sini bermain. Di sini adalah keberkahan dari Allah Rabbul Alamin. Meninggal Ibnu Taimiyah, bukunya tersebar sampai detik ini. Ucapan-ucapannya ternukilkan dalam masalah akidah, masalah tauhid, masalah fikih, dalam masalah bahasa, dalam masalah akhlak, dalam perjuangan beliau yang tadinya dibaikot habis-habisan, tidak boleh keluar. Ini semuanya kan bukan akal kita di sini bermain. Ini semuanya adalah keberkahan dari Allah. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun sesuatu yang bermanfaat kepada manusia, Allah akan abadikan di muka bumi ini. Gak ada yang sulit bagi Allah. Cuma Allah punya cara bagaimana ya menyebarkan kebaikan di tengah-tengah umat Islam. Inilah kita yang harus punya semangat. Semangat inilah yang harus kita pompa selalu dalam hati kita, menjadi orang-orang yang benar-benar sebagai penerus para pejuang-pejuang hebat di dalam agama kita. Ayyuhal hadirun dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana mungkin yang sudah diumumkan, materi pengajian kita di pagi menjelang siang ini adalah meniti jalan salaf. Ya, ada sebuah athar yang datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Baihaqi dalam Syu'bul Iman, dan juga oleh Khatib ya dalam kitab Al-Jami', dan juga disebutkan oleh Sa'id bin Mansur di dalam tafsirnya dari Ibrahim At-Taimi rahimahullahu taala. Beliau berkata, khala Umar bin Al-Khattab dzata yaumin faja'ala yuhdithu nafsuhu faursila ila ibni Abbas faqala kaifa takhtalif hadhihi al-ummah wa kitabuha wahidun wa nabiyyuha wahid wa qiblatuha wahidah. Qala Ibnu Abbas, pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terbesit dalam hati beliau, ya, yang kemudian dipanggil Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu warḍah. Ya, apa yang terbesit dalam hati Umar bin Khattab, kemudian beliau ungkapkan, kaifa takhtalif hadhil ummah, bagaimana umat ini bisa berselisih. Nabi wa wahid, nabi mereka satu. Kitabuha wahidah, kitabuha wahid, kitabnya satu. Kiblatuha wahidah, sementara kiblat mereka juga satu. Kenapa mereka berselisih? Pernah nggak terbesit dalam hati kita? Kenapa umat Islam berpecah belah hari ini? Yang setiap kelompok mereka menganggap diri mereka yang paling benar. Yang setiap kelompok juga mengatakan berpegang di atas Al-Quran, berpegang di atas hadis. Tapi kenapa berselisih? Ya, ini akan dijawab oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu warḍah. Di sini
Sebelum kita membaca apa yang dipandang oleh Abdullah bin Abbas, ada pelajaran adab bagi penuntut ilmu diajarkan di sini. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari sisi ilmu dan kemuliaan jelas beliau lebih afdal dari Abdullah bin Abbas. Sampai-sampai teriwayatkan dalam sebuah riwayat, "Lau kana ba'di nabi", kalau seandainya setelah saya ada nabi, maka Umar bin Khattab orangnya. Bahkan Nabi SAW pernah beliau yang membatalkan apa yang telah beliau putuskan setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala menyaran perkara yang lainnya. Bahkan banyak perkara-perkara yang disarankan oleh Umar bin Khattab turun wahyu, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, di sini Umar bin Khattab mengambil faidah, mengambil ilmu dari orang yang di bawahnya. Ini terkadang penyakit penuntut ilmu, malu, gengsi untuk mengambil ilmu dari orang yang di bawahnya. Ya, kamu belajarnya di mana? Saya belajarnya dengan masyayikh. Kamu gurunya berapa orang? Saya gurunya banyak. Saya lulusan dari ini, kamu lulusan dari mana? Ngaji juga baru kemarin, masa ngajarin saya? Ini adalah penyakit penuntut ilmu. Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah Nabi Sulaiman. Wa tafaqqada at-tayra. Suatu hari Nabi Sulaiman kehilangan burung hudhud. Qala ma lam ari hudhudah. Aku tidak melihat hudhud. Am kana minal ghaibin? Apakah dia sedang gaib? Disebutkan oleh para ulama tafsir, Nabi Sulaiman kan beliau memiliki kekuasaan, tidak hanya manusia, binatang dan jin di bawah kekuasaan beliau. Iya, disebutkan pada waktu itu burung hudhud diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk menjaga ya sebuah tempat supaya tidak masuk cahaya ke dalam istana. Nah, kelihatan cahaya pada waktu itu. Ini sebab kenapa Nabi Sulaiman tahu burung hudhud tidak menjaga. Ada sebagian ulama tafsir mengatakan lagi Nabi Sulaiman pada waktu itu ingin mencari sumber air dan burung yang tahu di mana sumber air. Maka dia tanya, mana burung hudhud? Ya, kemudian Nabi Sulaiman berkata, aku akan menyembelihnya, akan menyiksanya kalau seandainya dia tidak mendatangkan bukti kepada saya kenapa dia tidak menjaga apa yang saya wajibkan untuk menjaga. Famakatha ghairu ba'idin. Setelah beberapa lama Nabi Sulaiman bertanya burung hudhud, tiba-tiba dia datang. Dia mengatakan, ahadtu bima lam tuhib bih. Aku mengetahui wahai Sulaiman sesuatu apa yang enggak engkau ketahui. Waduh, antum bayangin coba. Burung ya, salah satu prajurit Nabi Sulaiman datang kepada Nabi Sulaiman mengatakan, wahai Sulaiman, aku mengetahui sesuatu apa yang enggak aku ketahui. Ngeri enggak kira-kira? Hah? Gimana kira-kira di posisi antum seperti ini? Ini Nabi loh ya. Dan Nabi Sulaiman diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari nabi dan rasul. Beliau diberikan istana kerajaan yang sangat luas, ahli dalam kerajaan. Ahli. Disebutkan dalam Sahih Muslim, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat, beliau berkata, "Al'anuka bil'anatillah." Aku laknat engkau dengan apa yang Allah melaknatnya. Kemudian selesai salat, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami enggak pernah mendengar engkau membaca ini. Kenapa engkau baca sekarang?" Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya syaitan tadi mendatangiku dan menggangguku salat." Kalau seandainya bukan doa Nabi Sulaiman, apa doa Nabi Sulaiman? Berikanlah kepadaku kerajaan yang belum pernah diberikan sebelumku dan setelahku. Jadi saya ikat jin tersebut kata Rasul supaya kalian bisa melihatnya. Tapi karena permintaan Nabi Sulaiman enggak saya ikat. Luar biasa ya. Nabi Sulaiman ahli sekali dalam kerajaan. Diajarkan oleh seekor burung. Iya. Apa jawaban Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman enggak berkata ente itu burung, ente itu anak buah saya ini nabi, rasul saya ini, utusan Allah, ente mau ngajarin saya? Tahu diri sikit kamu ya, beradab sikit sama saya. Enggak demikian Nabi Sulaiman.
Nabi Sulaiman minta bukti kalau seandainya apa yang dia ucapkan itu apa? Benar. Nabi Sulaiman menulis surat, innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Nabi Sulaiman dan beliau menulis bismillahirrahmanirrahim. Ada faedah penting di sini. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sehebat apapun seseorang, sealim apapun seseorang, pasti dia itu bisa salah dan bisa benar. Dia bisa tahu, dia bisa tidak tahu. Kecuali hanya Rasul atau siapa yang dimaksumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia. Kita kan dari awal mengenal sunnah. Kalimat yang selalu terngiang di pikiran kita, al-qaul yuqbal wa yurad ila sahibu hadzal qubur. Ini kan selalu terngiang di kepala kita kan? Setiap ucapan itu bisa diambil dan bisa ditolak kecuali pemilik kubur ini. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak ada satupun yang kita ikuti secara mutlak kecuali hanya Muhammad ibnu Abdullah SAW. Selain Rasulullah SAW, apabila mencocoki dengan apa yang datang dari Nabi diterima, apa yang tidak mencocoki dari Nabi kita tidak ambil ucapannya. Bukankah kita sering mengatakan kepada muslimin, wahai saudara-saudaraku muslimin, Al-Imam Syafi'i adalah seorang alim, seorang ulama, tidak ada khilaf di antara kita keimaman Imam Syafi'i. Tetapi yang namanya manusia, beliau bisa salah, beliau bisa benar. Makanya kita jangan mengambil hanya satu pendapat Imam Syafi'i. Lihat lagi pendapat Imam Ahmad, lihat pendapat Imam Malik, ambil mana yang mencocoki dalil, itu yang kita pegang. Kan seperti itu kan? Jelas ya? Nah, ketika kita mengatakan Imam Syafi'i bisa salah, bisa benar, apakah ada yang memahami Imam Syafi'i kita mencela Imam Syafi'i? Ketika kita tidak mengambil pendapat Imam Syafi'i, apakah kita menganggap Imam Syafi'i tidak jago fikih? Ya enggak. Enggak ada orang berakal memahami demikian. Tapi hari-hari ini muncul sebagian orang yang menisbatkan dirinya sebagai salafi yang paling sejati. Ya, melepaskan manusia dari kehukuman tidak bermadzhab kepada Syafi'i, akhirnya digiring seseorang kepada satu tokoh yang ucapannya harus diambil, tidak boleh tidak, karena beliau ini adalah seorang yang ahli dalam masalah ini, sudah diberi rekomendasi oleh para ulama, tidak boleh kita tidak ambil, harus kita ambil dalam masalah ini, harus kita ambil. Ini kan aneh. Syafi'i ahli nggak masalah fikih? Ahli nggak? Nggak ada khilaf di kalangan para ulama. Imam Syafi'i itu sangat ahli dalam masalah fikih, nggak ada khilaf. Bahkan Imam Ahmad mengakui kefakihan Imam Syafi'i. Imam Ahmad ini yang mengakui. Lah kita juga ada kok meninggalkan pendapat Syafi'i dalam masalah fikih. Masa dalam pendapat ulama seorang alim ini nggak boleh kita tinggalkan? Gimana coba? Ini ahli fikih, ini dia ahli dalam masalah ini. Kenapa ini bisa kamu tinggalkan, di sini tidak kamu tinggalkan? Kenapa? Kan sama-sama ahli. Sisi kedua, Imam Syafi'i ketika beliau mengambil sebuah hukum dalam masalah fikih, dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Dalilnya jelas Al-Quran dan Sunnah. Dan itu pun bisa ada pendapat beliau tidak kita ambil. Nah, ketika sekarang masalah si fulan begini, si alan begini, si fulan begini, si alan begini, apakah turun wahyu dari Allah mengatakan si fulan begitu? Ada nggak turun wahyu? Nggak turun wahyu. Yang ada apa? Khobar. Pengkhobaran yang datang, yang namanya khobar bisa benar bisa salah. Sumbernya saja bisa benar bisa salah. Lah ini sumbernya nggak ada salahnya ini. Ini sumbernya nggak ada yang salah. Quran dan Sunnah nggak ada yang salah sumbernya. Kalau ini kan bisa saja salah sumbernya, ya nggak? Apalagi penghukuman. Bisa difahami ya Yolikhon? Hah? Ini namanya asobiyah. Ini namanya fanatik. Ini namanya hizbiyah. Hizbiyah, kalau bukan hizbiyah nggak ada lagi hizbiyah di muka bumi ini. Mengkultuskan orang, mengkultuskan seorang alim, dibangun al-wala' wal bara' di atasnya. Apa yang sesuai dengan pendapatnya itu yang benar, yang tidak menyelisih pendapatnya itu salah. Ini kan hizbiyah namanya. Kalau antum membaca buku-buku akidah, dijelaskan dan dijabarkan oleh para ulama, di antara sifat-sifat hizbiyin,
dari sifat-sifat ahlul ahwa, mereka selalu punya tokoh yang tokoh tersebut dikultuskan, dan kemudian mereka membangun al-wala wal bara di atas tokoh tersebut. Sebut saja Syiah. Syiah itu ada tokoh Imam 12. Di atas Imam 12 inilah mereka membangun al-wala wal bara. Siapa yang mencintai Ali dan membenci Abu Bakar, dia adalah orang yang baik. Di sini dia bangun. Hizbiyin yang lainnya sebelah kelompok ini, kelompok itu, selalu ada tokoh di belakangnya. Walaupun tokohnya terkadang berucap dengan ucapan yang keliru, tetap diikuti. Iya. Bahkan disebutkan oleh pensyarah kitab Aqidah Tahawiyah, dari sifat yang khusus dimiliki oleh sekte Syiah, di dalam kesesatan mereka, mereka selalu mengkultuskan, mensucikan seorang tokoh. Ahlus sunnah tidak mengenal pensucian kepada tokoh fulan dan tokoh alan. Ahlus sunnah mereka hanya mengkultuskan Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi salatu wassalam. Itu saja yang dikultuskan oleh ahlus sunnah. Siapa yang pendapatnya sesuai dengan ucapan Nabi, diambil ucapannya, walaupun terkadang bukan guru kita. Tetapi apa yang tidak mencocoki dari pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tinggalkan walaupun orang kita cintai. Karena tidak mungkin manusia itu bisa selalu benar, kecuali hanya Rasul saja. Hatib ibnu Abi Balta'ah, antum tahu Hatib ibnu Abi Balta'ah? Sahabat Rasulullah yang ikut perang Badar, yang ikut perang Uhud. Bahkan para sahabat mengajak beliau bermusyawarah dalam masalah-masalah besar. Tetapi suatu hari beliau mengirim surat ke keluarganya di kota Mekah. Rasulullah SAW ingin menyerang kota Mekah. Kemudian surat itu diketahui oleh Rasulullah melalui wahyu, dan Rasulullah memerintahkan Ali untuk mengambil surat tersebut. Dan dibaca, memang beliau mengkhabarkan, ini kan masalah yang sangat bahaya ini. Mengkhabarkan Rasulullah akan menyerang kota Mekah, dan ini akan bisa memberikan mudarat kepada muslimin. Memberi mudarat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Umar, "Ya Rasulullah, apakah aku penggal laki-laki munafik ini ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Ya Hatib, ma'amalakalah hadha." Ya Hatib, apa yang mendorong kamu berbuat seperti ini? Nabi selalu seringnya begitu. Setiap ada sesuatu beliau tanya dulu, kenapa kamu berbuat seperti ini? Kata Hatib bin Abi Balta'ah, sesungguhnya saya punya saudara saya di sana ya Rasulullah. Saya takut saudara dan harta saya nanti di sana menjadi terganggu. Kemudian Allah turunkan ayat dalam Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya." Hai orang-orang beriman, jangan kau menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai penolong-penolong. Allah tegur. Ketika ditegur berarti ada kekeliruan atau tidak? Ada kekeliruan. Cuman perbuatannya Hatib bin Abi Balta'ah tidaklah mengeluarkan beliau dari Islam, karena beliau al-wala, beliau kepada orang kafir bukan karena agamanya. Bukan beliau membela orang, mengkhabarkan kepada penduduk Mekah agar menghancurkan orang Islam dan membela kemusyrikan, tidak. Tetapi dari sisi dunia, tetapi juga apa? Ditegur oleh Allah. Kata Syekh Albani rahimahullah, ketika beliau membawa athar ini, sehebat apapun orang, sealim apapun orang, semulia apapun kedudukan orang, Hatib bin Balta'ah, orang yang ikut perang Uhud, ikut perang Badar, maka dia bisa saja bisa salah dan bisa benar. Sehingga tidak boleh, kata Syekh Albani, bimana untuk kita mengkultuskan siapapun dari manusia kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini apa? Inilah sunnah. Hadahu da'watus salafiyah. Jadi dakwah sunnah itu bukan hanya sekedar pengakuan, ayo siapa yang paling sejati, siapa yang paling kokoh, tidak. Dia itu adalah tatbiq. Bagaimana kita berjalan sebagaimana jalannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Baik, kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Umar juga waktu itu pernah didatangi oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi. Saya ingin menggambarkan bagaimana ketawaduan mereka. Datang Sa'id bin Amir al-Jumahi. Antum pernah dengar Sa'id bin Amir al-Jumahi? Pernah dengar? Kalau Umar bin Khattab pasti ya. Sa'id bin Amir al-Jumahi kita nggak pernah dengar. Cuman perlu antum ketahui, beliau ini seorang pemuda yang pernah menjadi gubernur Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ke Kufah pada waktu itu. Ya, sampai-sampai penduduk Kufah pernah mengadu kepada Umar bin Khattab tentang gubernurnya.
Di antara yang diadukan kepada gubernur, kepada Umar bin Khattab, si pemimpin kami ini, ya, dia ini dalam 1 bulan hanya pernah 1 hari dia tidak pernah keluar kepada kami. 1 hari libur diprotes. Ini penduduk Kufah memang dari dulu seperti itu. Iran, Irak itu dari dulu memang seperti itu. Ya, Sa'id bin Amir Jumahi tidak keluar 1 hari dalam 1 bulan diprotes. Iya. Dia di malam hari tidak pernah membuka pintu untuk rakyatnya, diprotes juga. Iya. Nah, akhirnya disidang oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini kan orang yang diberikan ilham oleh Allah. Ketika ingin menyelesaikan permasalahan, turun beliau ke sana, ingin mendengar dari belah pihak. Turun. Nah, mungkin orang di zaman sekarang bisa tahu begini, bisa tahu begini, bisa tahu begini, bisa tahu begini. Oh, beliau lebih tahu, beliau lebih paham. Gimana beliau lebih paham? Orang tinggalnya di Mekah sana atau di Saudi sana, masa lebih tahu kondisi di sini? Gimana kira-kira? Hah? Masuk akal nggak? Hah? Umar turun Umar bin Khattab. Kemudian ketika disidang, kata Sa'id, kata Umar, ya Sa'id, kenapa engkau tidak keluar kepada rakyatmu? Ya, dalam 1 hari sebulan. Kata Sa'id bin Amir al-Jumahi, ya Umar, berat untuk saya untuk mengungkapkannya, tapi karena memang engkau memaksa saya untuk menjawab, apalagi saya disidang, saya hanya punya baju di badan saya cuma 1 saja. Jadi dalam 15 hari sekali saya cuci baju saya. Saya tidak punya pakaian untuk keluar kepada mereka. Saya tunggu sampai baju saya kering. Ini gubernur loh ya. Gubernur. Kita kadang punya baju ya 3 minggu baru sekali putar pakai. Ya kadang sampai lupa, bajunya hilang di laundry misalnya, di bawah tempat cuci, hilang 1 baju, kadang kita nggak terasa. Saking banyaknya baju. Gubernurnya Umar bin Khattab bajunya cuma 1. Kemudian beliau berkata, adapun saya tidak menerima mereka di malam hari, karena saya sudah tersibukkan dengan mereka dari pagi sampai sore hari. Saya ingin menghabiskan waktu saya untuk apa kira-kira? Untuk nongkrong. Saya ingin nongkrong sama teman-teman malam-malam, masa ngurusin orang terus? Enggak. Kata beliau, saya ingin menghabiskan waktu malam saya dengan Allah. Saya tidak ingin ada orang yang mengganggu saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sa'id bin Amir al-Jumahi masuk dia ke tempat Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah pada waktu itu. Apa kata Sa'id? Ya Umar, ittaqullah. Wahai Umar, takutlah kamu kepada Allah. Sayangilah rakyatmu seperti engkau mencintai keluargamu dan dirimu. Bencilah kepada rakyatmu apa yang membuat engkau benci untuk dirimu dan keluargamu. Dan jangan pernah engkau membedakan rakyat yang dekat denganmu dengan rakyat yang jauh denganmu. Samakan kepada mereka apa yang kau berikan. Nasihat yang luar biasa diberikan kepada seorang pemuda, kepada seorang laki-laki yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Nabi SAW dan seluruh para sahabat. Kira-kira kalau kita di posisi Umar, apa kita ngomong? Paling sopannya, udahlah pokoknya ente tenang aja, beres itu, nggak percaya ente sama ana. Itu paling sopannya, ya. Atau mungkin malah kita sering, kalau bahasa kami bahasa Aceh, kapurno canggu belango, kamu ajarin kodok berenang. Kodok disuruh berenang, diajarin berenang. Gak ada sahabat Rasulullah SAW demikian. Mereka diajarkan tawadu oleh Nabi SAW. Tidak cukup waktu, tidak banyak sekali kisah-kisah ketawaduan mereka. Apa kata Umar bin Khattab? Kata Umar bin Khattab, wahai Sa'id, bukan aku orangnya, aku tidak pantas untuk menjadi khalifah. Saya nggak punya kemampuan. Padahal beliau dipilih oleh Abu Bakar Siddiq, disepakati oleh seluruh sahabat Rasulullah. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq, kalau saya ditanya sama Allah kelak di yaumul qiyamah, kenapa saya memilih Umar bin Khattab? Saya akan mengatakan, ya Allah, saya telah memilih orang yang paling terbaik untuk mereka, dunia dan akhirat mereka. Tapi beliau menganggap saya nggak punya kemampuan. Tawadu. Satu lagi, Rasul kita Nabi Muhammad SAW
Datang orang Yahudi mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, innakum tusyrikuna billah wa taquluna ma syaa Allah wa syi'ta. Wahai Muhammad, sesungguhnya ada dari kalangan sahabat-sahabatmu yang berbuat kesyirikan. Dia mengatakan masya Allah wa syi'ta. Ini merupakan kehendaknya Allah dan kehendaknya engkau. Yahudi ini dia mengatakan ucapan ini kepada Rasul sebenarnya ingin menjatuhkan Rasulullah, ingin melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi berkata kepada musyrik, kepada Yahudi, Yahudi, ente urus apa? Apa urusan ente dengan saya? Perbuatan ente, kesyirikan ente lebih parah daripada sahabat saya. Ente mengatakan Uzair ibnullah, mereka cuma mengatakan masya Allah wa syi'ta. Ada Nabi kita seperti itu? Gak ada. Ya, ini biasanya kita. Ketika ada saudara kita menasihati, akhi, antum jangan begitu. Ente juga seperti itu kok. Kemarin ku tengok ente ngajarin saya lagi. Ini bukan adab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan akhlak Nabi kita. Ini kebiasaan kita. Ini keseharian kita. Ada orang menasehati kita, selalu kita berusaha menutupi kesalahan kita dengan kesalahan orang lain. Orang yang seperti ini ayu walikha nggak pernah bisa diberikan nasihat. Kita terima, Rasulullah terima. Gak ada Rasulullah mengatakan seperti yang saya katakan tadi, urusan amba ente Yahudi ente aja mengatakan Uzair ibnullah. Tapi Rasulullah SAW mengambil manfaat dari nasihat tersebut. Beliau ingatkan sahabatnya. Sebagian sahabat ada yang mengatakan masya Allah wa syi'ta, ketidaktahuan mereka langsung ditegur oleh Rasul. Rasul mengatakan besok-besok kalau kalian mengucapkan, katakanlah masya Allah wahdah atau masya Allah thumma syi'ta. Nggak diperpanjang oleh Rasul Sallallahu Alaihi. Karena memang Rasul ini benar-benar yang ingin beliau bela itulah kebenaran. Kita terkadang sampulnya itu membela kebenaran, tapi hatinya kita ingin membela diri kita sendiri. Ini hati-hati. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid, beliau mengatakan hati-hati orang-orang yang menyeru manusia kepada tauhid secara zahir, tetapi secara batinnya dia mengajak manusia kepada dirinya sendiri. Nampaknya apa? Dia akan selalu membela dirinya, mensucikan dirinya. Selalu dia mengatakan saya begini, saya nggak pernah begini, saya nggak pernah begitu. Ini ciri-ciri tanda-tanda orang yang ingin membela diri, bukan agama yang dia bela. Ini akhlak dan adab pelajaran yang perlu kita ambil dari sisi-sisi kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita kan bukan hanya mengajarkan kita sholat, Nabi kita tidak hanya mengajarkan kita berpuasa, Nabi kita tidak hanya mengajarkan kita pelihara jenggot, Rasulullah tidak hanya mengajarkan kita tidak isbah, perempuan harus menutup aurat, tapi Rasulullah juga mengajarkan etika kepada kita, akhlak, bagaimana berkomunikasi dengan manusia, bagaimana kondisi seperti ini diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian antum perhatikan baik-baik apa jawaban Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kata Abdullah bin Abbas, "Ya Amiral Mu'minin, inna unzila ilaina al-Qur'an faqara'nahu wa 'alimna fima nuzil wa innahu yakunu ba'dana aqwamun yaqra'una al-Qur'an la ya'rifuna fima nuzil fayakunu likulli qaumin fihi ra'yun fa idza kana likulli qaumin fi ra'yun ikhtalafu fa idza ikhtalafu iqtatalu." Subhanallah. Perhatikan baik-baik bagaimana pandangan tajam dari mufassirnya Al-Qur'annya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya diturunkan kepada kami Al-Qur'an dan kami membaca Al-Qur'an tersebut dan kami juga mengetahui apa maksud daripada Al-Qur'an yang diturunkan tersebut." Jelas ya? Jadi Al-Qur'an itu tidak hanya dibaca oleh para sahabat. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa maksud dan mana dari ayat tersebut. Tahu mereka. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, kemudian datang setelah kami kaum
yang mereka membaca Al-Quran sama seperti para sahabat membaca. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Sama bacaannya, sama tajwidnya, sama iklabnya, sama ikhfanya, sama matnya, semuanya sama. Nggak ada yang beda. Iya. Namun kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, mereka tidak mengetahui apa maksud dari ayat tersebut, sehingga mereka menggunakan akal mereka, menggunakan pikiran mereka untuk memahami ayat Al-Quran, untuk memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan sumber perpecahan. Ketika tidak menjadikan Al-Quran dan menjadikan As-Sunnah di atas pemahaman para salaf, inilah sumber perpecahan. Inilah sumber perselisihan, inilah sumber keributan umat di tengah umat Islam hari ini. Masing-masing mereka menggunakan ayat Al-Quran dengan akal-akal mereka. Orang-orang Syiah ketika mereka mencela Abu Bakar As-Siddiq, mencela Umar bin Khattab, mencela Aisyah radhiyallahu taala anha, juga menggunakan ayat Al-Quran. Ayat Quran yang mereka gunakan. Iya, mereka menyebutkan dalam ayat Al-Quran, Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi. Sapi dalam ayat ini maksudnya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Pakai ayat Quran enggak? Pakai ayat Al-Quran. Pakai kitabullah. Tetapi apa yang salahnya? Bukan Qurannya yang salah, pemahamannya mereka yang keliru. Dan saya sering menyampaikan di pengajian juga, dan akan sering saya ulang-ulangi, walaupun tidak ada masalah. Dia mengatakan ya itu saja yang dibahas. Orang-orang yang hari ini berbuat amalan-amalan kesyirikan, meminta kepada kubur, mengambil berkah kepada kubur, meminta kubur agar bisa menghilangkan mudarat dari mereka. Mereka juga menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Mereka juga menggunakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ayat Al-Quran yang mereka gunakan, la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatun bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Janganlah engkau menyangka bahwasanya orang-orang yang mereka terbunuh di jalan Allah, mereka itu mati. Tidak, mereka hidup. Mereka hidup dalam kuburnya. Nah, kalau seandainya mereka hidup dalam kuburnya, apa salahnya kita meminta kepada mereka? Apa salahnya kita memohon kepada mereka? Apa salahnya kita meminta perlindungan dari mereka? Mereka itu hidup. Dan bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, dalam hadis yang panjang, ketika orang-orang mendatangi Nabi Adam, mendatangi Nabi Musa, mendatangi Nabi Ibrahim, mendatangi Nabi Isa, bukankah mereka meminta kepada para nabi tersebut? Kenapa tidak boleh meminta kepada kuburan? Ini ayatnya, ini hadisnya. Subhanallah. Perbuatan kesyirikan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang seseorang berbuat kesyirikan, kekal dia dalam neraka selama-lamanya, dan dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Pakai ayat apa? Al-Quran. Bisa difahami? Ya, menggunakan akalnya, menggunakan pemahamannya sendiri. Tidak kembali kepada ulama salaf, tidak kembali kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, supaya syubhat ini tidak lengket, ya mungkin perlu untuk saya jawab. Ya, perhatikan ayat selanjutnya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, inda rabbihim yurzaqun. Dan mereka, orang-orang yang gugur di jalan Allah tersebut, mereka yurzaqun, mereka diberikan rezeki oleh Allah. Allah tidak mengatakan yarzukun. Kalau yarzukun, mereka memberikan rezeki. Lah kalau mereka memberikan rezeki, ya silakan ente minta rezeki sama mereka. Tapi Allah mengatakan yurzaqun, mereka diberikan rezeki. Lah mereka saja orang yang wafat di jalan Allah, orang yang soleh, masih butuh rezeki. Apa gimana lagi ente minta sama dia?
Bisa difahami? Dia saja masih butuh dari Allah. Yang minta sama yang dia butuhkan itu siapa? Allah. Bisa difahami? Makanya kata Syekhul Islam, tidaklah ahlul batil menggunakan sebuah ayat di dalam Al-Quran kecuali dengan ayat itu kita gunakan dalil untuk membantah mereka. Nggak perlu cari ayat yang lain, ayat itu saja kita gunakan. Bisa difahami ya? Adapun hadis yang saya sebutkan tadi, kita semua itu sudah hidup di yaumul qiyamah. Nabi mendengar apa yang kita ucapkan. Nabi mampu untuk meminta apa yang kita ucapkan, itu berdoa sama Allah. Bagaimana ente menjadikan dalil yang itu sama-sama hidup dalam satu tempat, yaitu barzakh di yaumul qiyamah? Bagaimana ente samakan antara hidup dengan mati dulu? Hidup barzakhiyah dengan hidup duniawiyah, ini kan beda. Bisa difahami ya? Nah, mereka semua, saya ulangi kembali, menggunakan dalil. Iya, begitu juga orang-orang Khawarij yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mereka juga menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Fasih mereka membaca ayat Al-Qur'an. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Nah, ayat Al-Qur'an. Mereka mengkafirkan manusia yang terbaik setelah para nabi, rasul, setelah Abu Bakar, setelah Umar, setelah Uthman, dengan ayat Al-Quran. Jelas ya? Makanya datang Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menasihati mereka. Apa di antara ucapan yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas? Jitu min qibali ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang dari sisi sahabat Rasulullah dan aku tidak mendapatkan satu sahabat pun bersama kalian. Gak ada satupun sahabat yang memahami ayat Quran seperti yang kalian pahami. Padahal mereka berguru bersama Rasul. Mereka mendengar ayat ini dari Nabi Muhammad. Mereka memahami ayat ini seperti yang difahami oleh Rasul. Gak ada satupun sahabat Nabi bersama kalian. Menunjukkan apa? Tidak ada satupun para sahabat yang memahami ayat tersebut seperti yang kalian fahami. Sehingga penting gak kembali kepada pemahaman para salaf? Penting. Jadi ini bukan perkara sunnah, ya dipakai ya dapat pahala, yang nggak dipakai juga nggak apa-apa. Enggak, ini sebuah keharusan, ini sebuah kewajiban. Kenapa saya katakan ini sebuah kewajiban? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Perhatikan ayatnya baik-baik. Barang siapa yang seseorang itu durhaka kepada Rasul setelah datang kepadanya petunjuk, setelah datang kepadanya huda, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan mereka mengikuti selain daripada jalannya kaum mukminin. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i, mengikuti selain dari jalannya sahabat, mengambil pemahaman selain pemahamannya para sahabat, mengambil pemahaman pandangan selain dari pandangan sahabat dalam masalah agama ini. Apa Allah sebutkan? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami palingkan mereka kemana mereka berpaling. Kami masukkan mereka ke dalam neraka jahanam, yang neraka jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Disebutkan oleh para ulama usul, tidaklah Allah dan Rasulnya mengancam sesuatu dengan laknat, mengancam sesuatu dengan neraka, kecuali itu dah perkara apa? Kewajiban. Wajib. Mengikuti jalan para sahabat Nabi itu bukan sekedar pemahaman yang boleh kita ambil, boleh kita tidak. Tidak, ini sebuah kewajiban. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau seandainya mereka beriman seperti imannya kalian, siapa itu kalian? Sahabat Rasulullah. Faqad ihtadaw, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Sebab seseorang mendapatkan petunjuk mengikuti daripada jalannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mafhum mukhalafahnya sebab kesesatan seseorang ketika dia menyelisih dari jalannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sumbernya seperti yang saya baca tadi, ucapan Abdullah bin Abbas
sehingga menyeru manusia kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah di atas pemahaman para salafun saleh. Ini bukanlah perkara yang baru. Ini bukan perkara yang baru dikenal pada tahun 2018 atau 10 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu. Tidak. Ini sudah menjadi prinsip agama yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan telah didengungkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dikhabarkan dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man istanna falyastanna biman qad mat, fa innal haya la tuman alaihi fitnah." Ala wa ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtarahumullah bi suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi wa abarra quluban wa amaqa ilman wa aqallu wa takallufan fa'arafu lahum qadrahum fa innahum ala siratin mustaqim fattabi'uhum fa innahum ala siratin mustaqim. Sudah didengungkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Man istanna falyastanna biman qad mat. Barang siapa yang seseorang ingin mengambil sebuah jalan dalam agamanya, maka hendaknya dia mengambil jalan dari orang-orang yang telah wafat. Karena orang-orang yang hidup tidak aman dari mereka fitnah. Seperti hadis yang saya sebutkan di awal tadi, bisa saja dia paginya mukmin, sorenya sudah kafir. Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Iya. Siapa yang dimaksudkan oleh Abdullah bin Mas'ud? Ala wa hum ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat Rasulullah. Ikhtarahumullah bi suhbati nabiyhi. Allah telah memilih mereka bersahabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, hati kita sebersih hati para sahabat Rasulullah, pasti Allah akan memilih kita untuk bersahabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hati kita tidak sebersih mereka, hati kita tidak sesuci mereka, makanya Allah tidak pilih kita untuk hidup di zaman Rasul. Datang hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang hadisnya mauquf sampai kepada Abdullah bin Mas'ud, tapi hukumnya marfu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud berkata, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihat hati-hati hamba-hambanya dan mendapatkan hati Rasulullah sebaik-baik hati, kemudian dipilihlah sebagai Nabi dan Rasul di akhir zaman. Dan kemudian Allah melihat hati-hati hamba-hambanya yang Allah maha tahu, kemudian mendapatkan hati-hati para sahabat sebaik-baik hati, kemudian dipilihlah mereka sebagai sahabat Rasulullah. Ya, jadi kita terkadang jangan terlalu pede. Saya ini kalau hidup di zaman Rasulullah, ya paling saya kalaupun nggak tingkat Abu Bakar As-Siddiq, ya paling ya ikut Bai'atur Ridwan, ya pasti saya masuklah di situ. Ya akhi, kalau hati kita baik seperti baik hati mereka, kita sudah hidup di zaman itu. Iman-iman seperti kita semua, saya dan kita semuanya. Ya, kalau kita hidup di zaman Rasul, mungkin kita bukan sebagai pengikutnya Rasulullah, kita mungkin akan menjadi pengikutnya Abu Lahab, pengikutnya Abu Jahal. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa saya katakan demikian? Hari ini kalau kita mau jujur, kita nggak cerita nyawa ini, kita nggak cerita masalah harta, kita nggak cerita masalah keluarga, yang kita cerita perasaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, la yuhillu li ahdukum ayyahjira akhahu fawqa thalatha layalin. Tidak halal bagi salah seorang dari kalian menghajar saudaranya, membaikot saudaranya, tidak mengajak bicara saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, terkadang sudah bertahun-tahun sampai 7 keturunan saya nggak mengajak dia bicara. Sakit kali hati saya sama dia. Sudah setahun, tetangganya tidak dia nggak ajak bicara. Iya, perasaan saja. Berapa sih harga perasaan kita? Berapa harganya? Rasul menjaga perasaan beliau, dicaci oleh maki Yahudi, beliau tenang dalam keadaan seorang nabi, orang yang maksum. Kita ini berapa perasaan kita?
Berapa? 1 miliar perasaan kita. Untuk sekedar perasaan saja sulit untuk kita tundukkan kepada sunnah Rasulullah. Ya, kewibawaannya kita lebih kita jaga. Gengsi lah saya minta maaf sama dia. Gengsi lah saya duluan ajak bicara sama dia. Siapa dia? Auzubillah. Apalagi ketika para sahabat Rasulullah diperintahkan oleh Rasul untuk hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, meninggalkan kebun, meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta. Sanggup kita? Sanggup nggak kira-kira? Rumah ditinggalin, usaha ditinggalin, pergi ke sebuah tempat di sana nggak jelas siapa di sana, tinggal di mana belum jelas, bisa dapat makan atau nggak di sana belum jelas. Siap nggak kita tinggalin? Siap nggak? Iman seperti kita ini, kita cerita, saya dan kita semuanya, siap nggak? Perasaan kita belum mampu, apalagi yang lainnya, apalagi nyawa. Handalah baru menikah, malam pengantin baru, diseru untuk berangkat jihad, berangkat beliau, belum sempat mandi wajib, meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun mereka siap korbankan. Kita masih perasaan nggak bisa kita korbankan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada mereka khamar. Khamar merupakan sesuatu yang paling disukai oleh orang Mekah pada waktu itu. Ketika Allah mengharamkan khamar, kota Madinah, pasar kota Madinah waktu itu banjir karena semua tempat khamar dihancurkan. Gak ada, mereka mengatakan tunggu dulu lah, kan butuh persiapan, butuh adaptasi dulu, kita jangan terlalu buru-buru. Mohon maaf ya, saya nggak maksudkan siapa-siapa. Ini pelajaran buat kita sendiri. Kita terkadang sudah mengenal sunnah bertahun-tahun, yang namanya saya sebut ya, yang namanya rokok saja sulit kita lepas. Kita bisa jamin hidup zaman Rasul, bersahabat dengan Rasul? Rahimahullah man ya'rif qadar nafsahu. Allah merahmati siapa yang tahu diri. Makanya dari kasih sayangnya Allah kepada kita, Allah jadikan kita di zaman seperti ini. Gak kuat kita hidup di zaman Rasul, gak kuat. Belum lagi cacian, belum lagi makiannya, belum lagi syubhat di mana-mana, disebarkan di mana-mana. Kita hari ini baru sedikit dengar syubhat. Ya, saya ternyata selama ini terlalu ekstrim. Ternyata ini perkara khilaf di kalangan para ulama. Ada loh ulama yang mengatakan maulid Nabi itu boleh. Selama ini saya ditipu sama ustadz-ustadz ini. Masya Allah. Baru dengar syubhat sedikit, ya udah mulai apa? Mulai goyang, khilaf. Ternyata memang salah kita ini terlalu kaku, terlalu ekstrim, terlalu eksklusif. Ayo dong kita bersatu. Ya, masing-masing juga punya dalil kok. Mereka juga punya ulama, mereka juga punya kitab. Jangan kita saja menganggap diri kita benar. Mulai masuk apa? Syubhat. Baru sedikit syubhatnya. Kalau dulu selain di syubhat diancam bunuh, dibunuh, diintimidasi, diusir. Masih kokoh mereka. Kita harta nggak diganggu, cuma disyubhatin sedikit. Udah meleleh. Bisa difahami oleh gua? Jelas ya? Taib. Kemudian kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wa hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat Rasulullah, wa amaqa ilman, orang yang paling dalam ilmunya. Gak ada orang yang lebih alim dibandingkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang paling dalam memahami ayat-ayat Al-Quran lebih dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quran, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menangis, dan para sahabat berkata, "Ya Abu Bakrin, kenapa engkau menangis di hari di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam? Kenapa engkau menangis di hari Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat ini kepada kita?"
Kata Abu Bakar As-Siddiq, ini pertanda Rasulullah SAW akan segera diwafatkan oleh Allah. Karena Islam sudah sempurna, tugas Rasulullah sudah selesai, berarti beliau segera akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman yang sangat dalam. Ketika meninggal Rasulullah SAW, tidak ada hari yang lebih menakutkan, yang lebih mengerikan. Tidak ada musibah yang lebih besar dibandingkan wafatnya Rasulullah SAW. Sehingga sebagian para sahabat, Umar yang begitu kokoh, yang begitu kuat berpegang di atas din, dia mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal, aku penggal kepalanya. Rasulullah SAW tidak meninggal. Rasulullah SAW pergi sebagaimana pergi Musa meninggalkan kaumnya, dan Musa akan kembali, begitu juga Rasul akan kembali bersama kita. Tidaklah Umar mengucapkan ucapan ini dikarenakan kecintaan beliau kepada Rasulullah. Tidak mungkin Rasulullah meninggal karena orang yang sangat beliau cintai. Ini bukan karena apa-apa, karena kecintaan beliau kepada Rasul. Orang yang beliau sangat cintai sudah meninggal, tidak mungkin. Kondisi manusia pada waktu itu kacau, musibah besar. Nah, berdiri seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dikhabarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Abu Bakar As-Siddiq seorang laki-laki yang kurus, sampai-sampai kalau beliau memakai sarung, itu sarungnya lepas, tidak bisa berdiri di perut beliau karena saking kurusnya beliau radhiyallahu taala anhu. Namun subhanallah, beliau dididik oleh Rasul di atas ilmu, ditempa oleh Nabi SAW siang dan malam dengan ilmu. Dengan tegasnya beliau berkata, "Man kana ya'budullah fa innallaha hayyun wa la yamut. Wa man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat." Wa tala qaulahu ta'ala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rasul." Barang siapa yang seseorang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah hidup selama-lamanya, tidak akan pernah mati. Dan barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu telah meninggal. Kemudian beliau membaca firman Allah, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rasul." Tidaklah Muhammad itu kecuali dia seorang nabi, seorang rasul yang telah mendahuluinya sebelumnya nabi-nabi yang lainnya, dan semuanya sudah meninggal. Dalam ayat yang lain beliau membacakan, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau akan meninggal dan juga mereka juga semua akan meninggal. Fitnah yang begitu dahsyat, fitnah yang begitu besar, dikarenakan ilmu, kedalaman ilmu Abu Bakar selesai dalam hitungan waktu yang sangat singkat. Kita sekarang terkadang masalahnya bukan masalah fitnah, bukan masalah musibah, masalahnya cuma perkara ijtihadiyah, khilafiyah, beda pandangan para ulama, berpuluh-puluh tahun nggak selesai-selesai, nggak selesai-selesai. Ya, dari tahun 2000 sampai sekarang itu saja yang dibahas, nggak habis-habisnya, nggak ada habis-habisnya, itu saja. Di depannya Syiah udah semakin banyak. Orang liberal sudah makin berani bicara, LGBT sudah menampakkan taringnya, dia masih bahas masalah itu. Iya, syirik di mana-mana, tai kerbau bisa diambil berkah. Coba, musyrikin zaman dahulu, mereka itu mengambil berkah dari kuburan-kuburan orang saleh yang sudah jelas kesolehannya. Ini tai kerbau dijadikan berkah. Bayangin coba. Bagaimana keadaan dan kondisi masyarakat Indonesia hari ini? Masih sibuk sama begini dan begini. Hah? Dari tahun 2000 sampai hari ini nggak habis-habis. Alhamdulillah. Sementara umat satu-satu diambil, satu diambil Syiah, satu diambil liberal, satu diambil sama LGBT dan seterusnya. Sibuk sama anak tikus dalam tanda petik. Sibuk sama anak tikus. Di situ ada lor kobra, ada singa, ada harimau, nggak diperduliin. Anak tikus dikejar kemana-mana. Dalam tanda petik ya, anak tikusnya ya. Bisa difahami ya? Taib. Kita kembali kepada kisah yang saya sebutkan tadi. Ya, kata sebagian sahabat Rasulullah, seakan-akan ayat ini baru turun kepada kami. Baru turun ayat ini, seakan-akan ayat ini belum pernah ada. Kenapa?
Karena ketika kita dalam keadaan mendapatkan musibah, dalam keadaan kita gugup, biasanya kan kita nggak bisa berpikir jernih. Seperti itu ya. Misalnya ini terjadi gempa ini. Biasanya kita buka pintu rumah kan gampang saja, ser buka. Karena gugup, bingung cara buka pintu rumah. Beginilah kurang lebih kondisi tentunya yang lebih parah pada waktu itu. Tapi Rasulullah SAW telah mendidik para sahabatnya. A'maqa ilman, orang yang paling dalam ilmunya. Ya, ini sesuatu yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Karena banyak di luar sana orang-orang yang mereka mendakwahkan Islam, kemudian mereka selalu menjadikan barometer itu dirinya. Selalu yang jadi barometer kebenaran itu dirinya. Dan Allah telah sebutkan dalam Al-Quran, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok, setiap hizb itu merasa bangga dengan apa yang mereka punya. Jadi ketika apa yang dia jalani, saya ini sekarang sudah mulai istiqomah, sudah mulai sholat, ya, saya ini nggak ngerti agama, tapi saya juga berdakwah. Nah, sahabat-sahabat Nabi dulu juga orang-orang bodoh. Ketika mereka mulai menyebarkan dakwah, baru setelahnya lahir orang-orang pintar dari kalangan siapa? Tabi'in. Ini diucapkan oleh mereka. Faham ya? Jadi dijadikan barometer dirinya. Oh, saya bodoh, berarti sahabat Nabi juga bodoh. Na'udzubillah. Antum melihat bagaimana kebodohan itu bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang sangat keji. Tanpa rasa, mereka mempunyai pemikiran Rafidhah. Tidak ada sebuah pencelaan, tidak ada sebuah perendahan yang lebih rendah daripada kebodohan. Karena bodoh sumber seseorang itu akan masuk dalam neraka. Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, beliau menyebutkan poin yang pertama sebab seseorang terjerumus dalam neraka adalah kebodohan. Laqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha, lahum a'yunun la yubsiruna biha, lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall. Dan sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam dari jin dan manusia. Kenapa? Mereka punya hati, tapi hati mereka itu tidak bisa membuat mereka pintar. Jadi kebodohan ini sumber malapetaka dunia dan akhirat. Apakah mungkin sahabat Rasulullah SAW dikatakan orang-orang yang bodoh, kemudian setelahnya baru mereka berdakwah, lahir orang-orang yang pintar dari kalangan tabi'in. Lah kemudian Rasulullah berdakwah 23 tahun, nggak ada yang menghasilkan orang yang pintar. Alhamdulillah, secara tidak langsung dia telah mencela Rasul. 23 tahun Rasulullah berdakwah, tidak ada satupun orang yang pintar dari sahabatnya. Sementara beliau berdakwah siang dan malam. Kalau seandainya ada sebuah universitas, ya, yang sudah berjalan universitas tersebut 23 tahun, nggak ada satupun yang bisa dipakai lulusannya, kira-kira dicomoohkan nggak universitasnya? Apa ini universitas seperti ini? Ya 23 tahun berdiri, nggak ada satu mahasiswa yang berhasil. Pasti akan dicela rektornya, dekannya, dosennya, semua akan dicela. Masa kita mengatakan madrasahnya Rasulullah nggak ada yang melahirkan orang yang pintar? Ini tidak lain dikarenakan kebodohan. Antum tahu siapa yang mendakwahkan ini? Tahu? Tahu ya? Nggak perlu saya sebutkan. Jamaah itu tabligh. Ya, kenapa saya tahu? Karena saya dulu pernah jadi penceramahnya. Tapi alhamdulillah nggak lama. Ini kita sampaikan, sahabat Rasulullah dulu orang bodoh-bodoh. Ya setelah mereka berdakwah, baru lahir orang pintar-pintar dari kalangan tabi'in. Alhamdulillah. Faham di sini? Nah kemudian ketika mereka punya prinsip seperti ini, dengan kebodohan mereka mencela sahabat Rasulullah SAW. Kemudian kita katakan pada diri mereka itu ada orang yang baik-baik, mereka juga bagus, mereka juga akan mengajak orang kepada ketaatan, mereka juga mengajak orang kepada sholat. Kamu jangan nyala-nyalin orang teruslah, jaga persatuan. Masya Allah. Terus digulirkan di tengah umat seperti ini. Tapi ketika yang kenanya Ahlussunnah, ya nggak ada yang berbicara. Tai kerbau seperti saya katakan tadi, dia ngambil berkah, nggak ada yang protes. Tapi ketika yang berbicara Ahlussunnah, tai kucing tidak najis,
Itu pun perkara khilaf di kalangan para ulama, bangkit semuanya, teriak. Ya, sampai-sampai pergi ke Aceh. Ya, ini orang yang nggak menajiskan tai kucing nih. Nauzubillah. Tsumma nauzubillah wal ikhwah. Ada yang protes orang ngambil berkah dari tai kambing, tai kerbau, ada yang protes. Padahal dalam mazhab Syafi'iyah, dalam sebagian mazhab Syafi'iyah, semua kotoran hewan itu najis. Dimakan dagingnya ataukah tidak dimakan dagingnya. Tapi nggak ada yang protes ketika yang melakukan siapa? Bukan dari kalangan ahlus sunnah. Nah, disinilah kita butuh kesabaran. Dan kesabaran kita ini tidak akan kuat tanpa kita sertai dengan belajar. Di hadapan kita begitu banyak syubhat. Semua orang hari ini mereka mengarahkan senjatanya kepada ahlus sunnah. Semua mereka mengarahkan senjata kepada kita. Setiap ada sesuatu yang terjadi langsung. Tidak ada yang bisa menguatkan kita pada Allah kecuali kita harus belajar menuntut ilmu agama. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menyebutkan di dalam kitab beliau Akhbar Al-Hamqa Al-Mughaffalin, ada seorang laki-laki, dia keluar dari rumahnya bawa seekor sapi. Kemudian di tengah jalan, ya, ditawari sapinya, "Wahai fulan, berapa kamu jual sapi, kamu jual kambing kamu?" Dia bawa sapi, ditawarin kambing. Marah dia. Ente buta apa? Ini sapi saya bawa, bukan kambing. Sapi. Jalan lagi dia. "Wahai fulan, berapa ente jual kambing ente?" Ya, dia masih marah. Tapi sudah mulai menurun. Ya, jalan lagi dia, ditanya lagi, "Wahai fulan, berapa ente jual kambing ente?" Mulai ragu dia, ini kambing atau sapi dulu nih. Sudah mulai ragu, kambing apa sapi? Padahal tadi yakin 100% dia yakin sapi. Dan juga gak ada niat untuk jual, gak ada niat sama sekali. Tapi karena syubhat terus didengar, ya, akhirnya ragu. Ya, ragu dengan kenyataan. Yang tadinya Masya Allah dia yakin itu gak benar, itu salah. Tapi syubhat tadi masuk terus. Akhirnya dia bertemu lagi dengan orang, "Ya fulan, berapa ente jual kambing ente?" "Ya, ini ambil kambing saya jual." "Kambing saya jual," katanya, padahal 2 sapi. Hati-hati syubhat. Jangan main-main dengan syubhat ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Lah kalau antum dengar syubhat sehari 5 jam, ya nuntut ilmu seminggu sekali, kira-kira mempan enggak? Nggak bakal mempan. Jagalah sesuatu yang paling nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan yang namanya kesesatan itu tidak akan berhenti dalam satu titik. Falamma azaghu azaghallahu qulubahum. Dan ketika mereka menyimpang, maka mereka akan terus disimpangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhenti dalam satu titik. Para ulama menyebutkan satu maksiat akan melahirkan maksiat-maksiat yang lainnya. Satu kebidaan akan muncul kebidaan-kebidaan yang lainnya. Bukankah ketika saudara Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya yang lainnya, "Uqtulu Yusuf aw itrahu yarda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman salihin." Bunuhlah Yusuf atau buang dia dalam sebuah tempat agar bapak kita pandangannya hanya kepada kita saja. Nanti setelahnya kita menjadi orang-orang yang soleh. Nanti kita bertaubat, nanti kita beristighfar. Yang penting kita embat dulu si Yusuf ini supaya bapak kita pandangannya kepada kita. Apakah kemudian mereka bertaubat setelahnya, ya ikhwah? Mereka tidak bertaubat, mereka justru mendatangkan dosa yang lainnya. Wajaw ala qamisihi bidamin kadzib. Mereka datang kepada bapaknya membawa baju kedustaan. Kunam nastabiqu wa tarakna Yusufa wa inda mata'ina fakalu dzib. Tadi kami main-main, kemudian kami pojokin Yusuf, tiba-tiba dimakan serigala. Padahal Yusuf dibuang ke dalam sumur. Serigala nggak ada salah apa-apa, dituduh serigala berbuat kezaliman. Berapa banyak dosa-dosa yang mereka lakukan setelah tadinya ingin mengatakan apa? Bertaubat. Hati-hati. Kesesatan itu tidak berhenti pada satu titik.
Orang-orang hari ini yang mereka berusaha untuk mengembangkan Islam Nusantara, kesesatan mereka dulunya tidak separah seperti ini. Gak separah seperti ini. Ya, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Yang tadinya masih dalam koridor sunnah dalam tanda petik. Selama nggak maulidan, selama nggak tahlilan, selama nggak ini, selama nggak itu, ya sudah kita bersatu. Selama yang meyakini Allah berada di atas arasnya, kita bersatu. Ada beda-beda sedikit, ya biasalah. Ya kalau dia suka mencela pemerintah, kan nggak ada masalah. Said bin Zubair juga waktu itu berontak kepada Hajjaj bin Yusuf. Nggak ada masalah, ini perkara ijtihadiyah khilafiyah. Apakah antum berpikir berhenti di situ? Tidak berhenti di situ. Mulai kepada lintas akidah. Asy'ariyah juga ada ulamanya kok, ada dalilnya, mereka ada kitabnya. Ya nggak boleh kita salah-salahin. Jangan kita menganggap akidah kita saja yang benar, akidah juga mereka juga betul. Tadi masih dalam koridor sunnah dalam tanda petik, sudah lintas akidah. Antum lihat sendiri kan? Lihat sendiri. Nah, lintas akidah. Dan tidak akan hanya berhenti di titik itu. Ya, sampai kepada titik menganggap semua agama itu benar. Tidak ada agama yang salah. Semua agama mengajarkan kebaikan. Tidak akan berhenti. Wallahi ya ikhwah, tidak akan berhenti. Yang namanya kesesatan tidak akan berhenti. Falamma azaghu azaghallahu qulubahum. Allah akan semakin sesatkan dia. Jadi jangan sampai ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dengan prinsip yang salah yang kita pegang dalam agama ini menjadi jalan tol bagi orang-orang liberal untuk menyebarkan kesesatan mereka di tengah-tengah muslimin. Ketika ada sebagian ulama muslimin mengatakan jilbab itu wajib, kita jangan hanya mengambil satu pendapat. Lihat, ada interpretasi ulama yang lainnya yang mengatakan jilbab itu tidak wajib. Jangan kita saling menyalahkan. Jangan menganggap pendapat kita saja yang benar. Lihat pendapat yang lainnya. Begitu juga nggak semua ulama mengatakan Yahudi dan Nasrani itu kafir. Ada ulama yang mereka punya pandangan, mereka tidak kafir. Jangan kita hanya saja memberikan pendapat kita yang benar. Nah, dari mana orang-orang liberal mengambil pendapat seperti ini? Ya dari itu tadi. Ini kan khilaf, ini kan ijtihadiyah, dia kan punya pendapat. Kita sebagai ahlus sunnah harus mengumumkan ini merupakan jalan yang keliru, ini merupakan jalan yang salah. Kita harus mengembalikan Al-Quran dan sunnah di atas pemahaman para sahabat Nabi SAW. Selain dari pemahaman mereka, ada pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru, pemahaman yang tidak bisa diambil. Itu harus kita pegang. Jangan ada warna-warni dalam masalah ini. Ketika kita sudah berusaha warna-warni dalam masalah ini, terjadilah apa yang terjadi. Bisa difahami oleh ikhwan? Ya, pemahaman wajib di atas pemahaman para sahabat Nabi SAW. Tidak boleh pemahaman yang lainnya. Ya, dan demikian yang dijalani oleh Imam Ahmad rahimahullah. Demikian yang dijalani oleh para imam-imam yang datang setelahnya. Dan antum semua faham dan tahu bagaimana kisah Imam Ahmad berdebat dengan Ibnu Abi Duad. Ketika Ibnu Abi Duad mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah. Imam Ahmad dipenjara bertahun-tahun, tangannya diikat, tidak diberikan air untuk berwudu, disiksa beliau. Permasalahannya adalah membela satu akidah Ahlus Sunnah, Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalau Imam Ahmad berjalan seperti jalan orang-orang hari ini yang dianggap sebagai pemersatu, yang dianggap sebagai orang yang membawa pencerahan, kita saling bekerja sama dengan apa yang kita sepakati dan kita saling memaafkan apa yang kita berselisih, nggak perlu repot-repot Imam Ahmad masuk dalam penjara. Tinggal saja beliau berkata, wahai Ibnu Abi Duad, kita apa yang kita sepakati, ya kita kerja sama di situ ya. Apa yang kita berselisih, ya sudah, kita saling memaafkan. Engkau mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, silahkan. Saya mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah. Kita saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Jangan singgung-singgung. Ada Imam Ahmad seperti itu? Ada akidah Imam Ahmad seperti itu? Kalau akidah Imam Ahmad seperti ini, ayu wal ikhwah, beliau nggak masuk penjara.
Tapi karena beliau tetap dengan warnanya, ini akidah Ahlussunnah, ini prinsip Ahlussunnah, ini yang diajarkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Imam Bukhari, Imam Muslim menyebutkan dalam Muqaddimah Sahih Muslim, dari dua orang tabi'in pada waktu itu ingin bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi. Bertemulah mereka dengan Abdullah bin Umar. Mereka bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang seorang laki-laki yang bernama Ma'bad al-Juhani. Dia punya pemikiran Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali setelah hamba itu melakukannya. Ini pemikiran mereka. Jelas ya? Ada nggak Abdullah bin Umar berkata, "Akhi, jangan ghibah ya, jangan sebut-sebut nama orang akhi. Nggak boleh kita seperti itu. Orang Islam itu harus menjaga persatuan, harus punya akhlak yang baik." Ada seperti Abdullah bin Umar? Atau Abdullah bin Umar berkata, "Ya akhi, kamu itu saling bekerja sama. Apa yang kalian sepakati, kalian saling memaafkan. Apa yang kalian berselisih, jangan ribut-ribut. Kita harus bersatu. Umat Islam ini harus bersatu dalam satu tujuan. Jangan ribut-ribut." Ada Abdullah bin Umar berkata demikian? Nggak ada. Beliau berkata, sampaikan kepada mereka, Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Kalau seandainya mereka menginfakkan gunung emas Uhud, niscaya Allah tidak akan menerima apa yang mereka infakkan sampai mereka beriman kepada takdir. Ini yang disuarakan oleh para imam-imam yang terdahulu. Tinggal kita mau memilih imam-imam yang sudah jelas keilmuan mereka, yang sudah jelas jalan mereka, atau lebih memilih pemikir-pemikir hari ini. Silahkan untuk memilih sendiri. Kalau saya mohon maaf ya tentunya seseorang pasti tidak perlu banyak dalil, akal sehat. Ya tentunya pemahaman para sahabat yang lebih terbaik. Ya, kita ulangi kembali apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata kepada Ibnu Abi Duat, yang awalnya beliau mengatakan Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Kemudian Ibnu Abi Raja pada itu Al-Wathiq tidak menjawab salam Imam Ahmad, karena dia menganggap Imam Ahmad sudah kafir, mengatakan Al-Quran apa? Kalamullah. Kemudian Imam Ahmad berkata, ya Amirul Mukminin, beradablah dengan adab Islam. Allah mengatakan dalam Al-Quran, idza huyyitum bitahiyyatin, apabila engkau diberikan ucapan, maka balaslah ucapan dengan semisalnya atau lebih baik daripada itu. Kemudian baru dia menjawab, waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian kata Wathiq, ya Ibnu Abi Duat, tanya kepada syekh ini. Kata Imam Ahmad, wahai Amirul Mukminin, perkaranya ada pada saya akan tanya dia. Di antara yang ditanyakan oleh Imam Ahmad, ya Ibnu Abi Duat, apakah yang kamu serukan hari ini pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran? Atau pernahkah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan Abdullah dan Imam Ahmad tidak hanya sampai di sini. Beliau berkata, apakah pernah diajarkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali apa yang kamu serukan hari ini? Pemahaman para sahabat digunakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian kata Ibnu Abi Duat, tidak. Karena dia tidak mungkin berbohong. Karena hadis-hadis Rasulullah pada waktu itu tersebar, siapa yang berbohong pasti akan ketahuan. Kemudian kata Imam Ahmad, kalau seandainya Allah tidak pernah mengajarkanmu, Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkanmu, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali juga tidak pernah mengajarkanmu, maka ada dua kemungkinan padamu di sini. Ya, kemungkinan pertama, ya, kalau seandainya mereka telah diam dalam masalah ini, mereka tidak pernah membicarakan masalah ini, kenapa ente yang bicara? Kenapa ente nggak diam seperti mereka diam? Dibantah nggak Imam Ahmad di sini? Dibantah. Kalau hari ini nggak boleh bantah kita. Ini memecah belah persatuan namanya. Dibantah oleh Imam Ahmad. Yang kedua, kata Imam Ahmad rahimahullah, nah kalau seandainya mereka diam, kamu tidak diam, atau kemungkinan yang kedua, kamu tahu tentang perkara agama ini, mereka tidak tahu. Kamu tahu jalan kebaikan, kamu tahu jalan menuju surga, sehingga kau ajarkan orang dengannya. Nah Rasulullah dan para sahabatnya nggak tahu jalan menuju surga. Luka ibnu Luka, kata Imam Ahmad, celaka ente wa Ibnu Abi Duat, celaka ente. Ini kesesatan. Bisa difahami ya?
Begitu juga di zamannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ketika Abu Musa al-Asy'ari melihat orang-orang berzikir di masjid, Sabihu mi'a subhanallah subhanallah, kabiru mi'a Allahu akbar Allahu akbar. Datang Abu Musa al-Asy'ari kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku melihat sesuatu di masjid yang aku mengingkari perkara tersebut." "Apa yang kau lihat?" "Aku melihat mereka berkumpul, berhalaqah-halaqah, kemudian mereka berzikir." Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Apakah Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ya Abu Musa, jaga persatuannya ya, ribut-ribut. Udah antum pokoknya saling bekerja sama aja lah, apa yang disepakati, saling memaafkan apa yang berselisih. Biasa, mereka juga punya dalil kok. Pasti punya dalil. Ya akhi, Fir'aun juga punya dalil ketika dia mengajarkan kekufuran. Punya dalil Fir'aun. Allah katakan, qala Fir'aun ma urikum illa ma ara wala ahdikum illa sabilar rasyad. Berkata Fir'aun, saya tidaklah punya pandangan untuk kalian kecuali pandangan yang sangat baik, dan juga saya tidak mengajak kepada kalian kepada kecuali jalan kebenaran. Fir'aun loh juga punya dalil. Kalau bicara dalil, semua juga punya dalil. LGBT menghalalkan kawin sejenis juga punya dalil. Permasalahannya sekarang punya dalil, bukan ada dalil atau tidak dalil. Permasalahannya dalilnya cocok nggak digunakan, itu yang jadi masalah. Bisa difahami ya? Kemudian kata Abdullah ibn Mas'ud, kenapa engkau tidak menyuruh mereka untuk menghitung dosa-dosa mereka? Dosa disuruh hitung coba. Orang lagi zikir disuruh hitung dosa. Emangnya dia main gaplek apa hitung dosa? Kemudian datang Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, ma ahlakatkum ya ummat Muhammad. Begitu cepatnya celaka engkau ya umat Muhammad. Ditegur. Ini bukan masalah, belum sampai kepada masalah akidah ini. Masih dalam masalah amaliyah, belum akidah. Belum. Masih masalah amaliyah yang tidak sebesar dengan masalah urusan akidah. Begitu cepat celakanya engkau ya umat Muhammad. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih banyak hidup. Pakaian Rasulullah belum hancur. Periuk-periuk beliau juga belum masih ada. Tapi kalian telah membuat sebuah jalan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Wahai Abdullah bin Mas'ud, kami tidak menginginkan ini kecuali kebaikan. Ya, ini jadi dalil sampai orang hari ini. Ini dalilnya. Dan ternyata dalilnya ini sudah lebih dahulu diungkapkan oleh orang-orang Nasrani. Ini bukan dalil baru ini. Ini dalil salaf, tapi salafnya Nasrani. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ruhbaniyatan ibtada'uha ma katabna alaihim illa ibtigha ridwanillah. Ketika orang-orang Nasrani mereka berbuat bid'ah, dari bid'ah kerahiban, tidak mau menikah dan punya hal-hal yang lainnya dari kebidahannya mereka, Allah katakan rubah yang mereka buat dari kebidahan-kebidahan yang tidak pernah kami menurunkan dalil kepada mereka, tetapi mereka mengatakan apa yang kami lakukan ini adalah mengharap ridhonya Allah. Menganggap Nabi Isa sebagai anaknya Tuhan, mengharapkan ridhonya Allah. Iya, menganggap Tuhan itu punya anak, juga mengharap ridhonya Allah. Semua orang punya dalil, semua orang punya argumen. Dan ternyata argumennya dari zaman ke zaman itu saja. Gak ada bedanya, sama semuanya. Faham di sini? Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, berapa banyak orang-orang menginginkan kebaikan tapi dia tidak sampai kepada kebaikan tersebut. Ada dua jalan buat kalian. Yang pertama, kalian menganggap petunjuknya kalian lebih baik dari petunjuknya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kedua, kalian adalah pembuka dari pintu-pintu kesesatan. Ini prinsip loh ya. Ya, ini prinsip salaf. Ini metode salaf dalam beragama. Iya, apa yang kalau memang itulah perkara khilaf yang memang boleh berselisih, mereka berlapang dada. Tapi ketika itu harus satu warna, mereka tidak abu-abu, mereka pertahankan.
Ya, jadi jangan sampai kita menjadi orang yang kaku, yang gak ada perkara khilaf di sana. Pokoknya kalau nggak sama syekhnya saya, semuanya salah, semuanya sesat, semuanya keliru, semuanya batil. Ini juga jalan yang salah. Ini bukan jalan salaf. Bukan jalan salaf. Ketika itu perkara yang boleh kita berselisih. Iya. Nah, bukan juga jalan salaf. Semuanya adalah khilafiyah, semuanya adalah ijtihadiyah. Kita saling berlapang dada, jangan saling menyalahkan, jangan saling mengoreksi. Kita harus menampung semua pemikiran-pemikiran selama itu bukan Syiah. Pegang semuanya. Ini juga bukan jalan salaf. Tapi jalan salaf adalah jalan tengah. Apa yang itu perkara khilafiyah, ijtihadiyah, yang kita berlapang dada, kita lapang dada. Nggak perlu ribut-ribut. Ya, nah ketika itu perkara yang tidak boleh kecuali hanya satu warna, kita dengan satu warna. Tidak boleh berwarna-warni. Ini jalan tengah. Bisa difahami ya? Kemudian kita lanjutkan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wa abarrah quluban. Mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya. Nggak ada orang yang lebih baik daripada hati sahabat Rasulullah, sebagaimana telah kita nukilkan. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkhutbah, disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam kitab beliau sedang berkhutbah, beliau pemimpin khalifah pada waktu itu. Kemudian datang seorang khawarij berkata, la hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hanya hukum Allah. Ya, ini pemimpin sedang berkhutbah, dia sendiri protes di bawah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kira-kira kalau kita di posisi Ali gimana kira-kira? Hah? Mungkin semua kebun binatang, semua yang ada di toilet lempar ke dia. Ali justru, ya, beliau mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab kami memiliki kewajiban kepada kalian beberapa perkara. Pertama, kalau seandainya engkau berperang bersama kami melawan musuh-musuh kami tidak menghalangi kalian dari harta rampasan perang. Yang kedua, kata Ali, kami tidak akan memerangi kalian sampai kalian memerangi kami. Yang ketiga, kami tidak akan pernah melarang kalian untuk sholat di masjid mana saja dari masjid muslimin. Ini khawarij loh, yang mengkafirkan Ali. Nggak ada khilaf nih di kalangan ulama Ahlussunnah. Ini perbuatan yang jelas-jelas menyimpang. Disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, hadza madhabuna, ini madhabnya kami dalam masalah bughat, dan kami juga tidak melarang mereka untuk berniaga, berdagang dengan siapa saja daripada muslimin. Ini khawarij ini. Ada orang yang paling ngaku salafi hari ini, dagang juga nggak boleh lagi. Boikot semuanya, nggak boleh dagang. Pernah ada kejadian, ya, dia jual minyak, datang orang, saya nggak jual minyak sama kamu. Ini dari mana ini kira-kira? Hah, dari mana ini? Dari salaf. Kalau Anda mengatakan di salaf, Anda telah berdusta atas nama salaf. Ini Ali bersikap kepada orang yang mengkafirkannya, kepada orang yang memberontak kepadanya. Diberikan hak oleh Ali bin Abi Thalib karena dia masih seorang muslim. Ada hak yang harus kita jaga. Muslim itu nggak diboikot secara keseluruhan, karena mereka punya kehormatan yang harus dijaga. Ya, dan juga tidak ada sahabat Rasulullah yang mereka mengkafirkan satupun orang khawarij dalam keadaan khawarij mengkafirkan sahabat Nabi. Keadilan mereka dan baiknya hati mereka. Dan kemudian selanjutnya, wa aqalluha takallufan, mereka orang yang paling sedikit takallufnya dalam beragama. Mereka nggak merepot-repotkan diri. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, idza halaltul halal wa haramtul haram wa shalatul maktubah. Ya Rasulullah, apabila saya salat 5 waktu, saya menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, saya mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, saya tidak menambah, apakah saya masuk surga? Ya, kamu masuk surga. Sudah, mereka amal. Nggak repot-repot. Ya, nggak ada mereka membahas Allah itu satu. Satu itu apa ya? Bahas lagi. Oh, satu begini. Allah beristiwa. Istiwa itu apa? Kalau Allah beristiwa, berarti Allah butuh kepada arasy. Berarti di mana Allah sebelum diciptakan arasy? Ini kan takaluf namanya. Takaluf. Para sahabat tidak demikian. Apa yang mereka datang dari Nabi mereka, itu yang mereka amalkan. Apa yang diperintahkan oleh Rasul, itu yang mereka kerjakan. Apa yang dilarang oleh Nabi, itu yang mereka jauhi. Simpel agama mereka. Iya. Kemudian di akhir, sebelum kita tutup, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu,
fa'rafu lahum qadrahum ittabi'u min atharihim fa innahum ala siratim mustaqim. Ketahuilah oleh kalian kemuliaan mereka. Iya, ikutilah jalan mereka yang lurus, sesungguhnya mereka berada di jalan siratul mustaqim. Sudah didengungkan ribuan tahun yang lalu. Kembali kepada fahmus salaf dalam memahami Al-Quran dan sunnatin Nabi SAW. Dan saya tutup apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Kata Imam Ahmad, usulus sunnah indana tamassuk bima kana alaihi ashabur Rasulillah SAW. Pondasi sunnah di sisi kami adalah berpegang teguh dengan apa yang datang dari sahabat Rasulullah SAW. Sudah didengungkan ribuan tahun yang lalu. Antum ingin selamat, ingin jauh daripada syubhat, ingin jauh daripada segala kerancuan, pegang Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat Nabi SAW. Dan tentunya tidak akan mungkin bisa kita faham dengan belajar 1 jam 2 jam, tapi tentu terus kita istimrar dalam belajar, memahami bagaimana para salaf mereka beragama dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid, sehingga tertanam dalam hati kita kecintaan kepada akidah. Ya, kecintaan kepada akidah. Ketika akidah dilecehkan, ketika akidah disamarkan, orang yang cinta kepada akidah siap walaupun dia dipenjara seperti Imam Ahmad. Faham di sini? Iya. Dan saya tutup apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, alaika bi atharis salaf wa in rafadakan nas. Ya, berpegang teguhlah engkau di atas atharnya para salaf, walaupun banyaknya manusia akan membencimu. Manusia akan membenci pasti. Ada orang yang membela Islam, ada orang yang membela Quran dengan cara mereka. Ya, ketika Ahlus Sunnah tidak ikut-ikutan turun, nggak cinta sama Quran mereka. Ya, mendukung orang pencela Quran nih mereka nih. Kan seperti itu. Subhanallah. Alaika bi atharis salaf wa in rafadakan nas. Wajib engkau berpegang di atas jalannya para salaf, walaupun manusia apa? Mencela kau. Wa iyyaka, kata Imam Auza'i, hati-hati kamu daripada orang-orang yang mereka walaupun jumlahnya banyak, jangan tertipu kamu dengan banyaknya pengikut mereka. Kalau seandainya yang mereka jalani ialah menyelisih dari jalan as-salaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita bisa berjalan di atas jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya sampai kita bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat antum semuanya, karena jadwal kita sampai jam 11 cukup. Mungkin ada, boleh, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan. Nah, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui ya. Saya tidak dibebani apa yang saya tidak ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Mohon informasi kitab-kitab yang membahas amal-amalan syubhat, literatur bid'ah disertai dari dalil yang lengkap berbahasa Indonesia. Wallahu alam, saya tidak tahu kalau sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa kitab-kitab, diantaranya kitab Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Beliau menulis kitab Al-Bidah wa Atharuha. Ini kitab yang sangat bagus untuk kita baca bagi pemula. Beliau menyebutkan contoh-contohnya, dalil-dalilnya, dan bantahan syubhat-syubhat dari istihsanat sebagian orang yang membolehkan perbuatan bid'ah. Ya, ini kitab yang bagus. Mungkin coba antum cari, ada terjemahannya, mungkin dia bisa antum baca. Ya, dan saya tidak bisa menyebutkan bukunya dalam bahasa Indonesia. Ya, banyak buku-buku bid'ah yang ditulis oleh para ulama dalam masalah ini. Ya, dan karena memang buku 37 populer itu memang cukup populer di tengah-tengah muslimin, dan banyak orang-orang yang tersyubhati dengan apa yang beliau sampaikan dalam kitab tersebut. Tapi kalau kita ingin merujuk dan melihat
Sebenarnya yang namanya syubhat itu seperti bait al-ankabut, seperti sarang laba-laba yang kelihatannya adalah kuat tapi hakikatnya adalah sangat lemah sekali. Di antara dalil yang beliau gunakan di situ bolehnya bid'ah hasanah para sahabat Rasulullah pada waktu itu membaca Al-Fatihah ketika meruqyah. Mana dalil membaca Al-Fatihah ketika ruqyah? Ketika tidak dalil kan bid'ah namanya. Orang kan sangat mudah terseret. Padahal ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa." Dan kami turunkan Al-Quran. Apa yang dari Al-Quran itu adalah obat. Al-Fatihah bagian dari Al-Quran itu tidak? Hah? Bagian dari Al-Quran itu tidak? Bagian dari Al-Quran. Bahkan Al-Fatihah merupakan di antara ayat-ayat yang sangat mulia. Jadi para sahabat berbuat bidah enggak? Mereka enggak berbuat bidah. Mereka menjadikan dalil umum. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran, apa yang Al-Quran itu menjadi obat. Bisa difahami? Ini bukan bid'ah. Bukan bid'ah yang mereka lakukan. Mereka berbuat sesuatu dengan dalil. Itu pemahaman mereka. Al-Quran itu bisa menjadi obat. Apakah obatnya penyakit hati ataukah obat penyakit fisik? Ini dalil, berdasarkan dalil, bukan bid'ah. Kalau bid'ah adalah sesuatu perbuatan yang tidak berdasarkan dengan dalil. Tidak dari Al-Quran, tidak dari sunnah. Para sahabat membaca Al-Fatihah itu ada dalilnya. Ya, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Bisa difahami. Nah begitu juga pada waktu itu Khubayb ketika mau dibunuh salat 2 rakaat. Mana ada salat 2 rakaat sebelum orang mau dibunuh? Ya akhi, antum jangan buru-buru, jangan membuat talbis di tengah umat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wasta'inu bisabri wassalah." Minta tolonglah engkau kepada Allah dengan sabar dan salat. Disebutkan hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, tidaklah Nabi SAW beliau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan kecuali beliau akan salat 2 rakaat. Ada dalilnya. Ada nas, ternaskan dari Nabi Muhammad SAW dalam masalah ini. Tetapi ya itulah namanya syubhat. Ya ketika dibaca luar biasa ya. Makanya selama ini kita ini dibodoh-bodohin terus. Makanya cari guru tuh jangan dari situ-situ aja. Kita harus ada lintas guru sekarang. Masya Allah. Hati-hati. Hati-hati. Bisa difahami ya. Sebenarnya ayo ikhwah, seperti yang saya katakan, syubhat itu bagikan bait al-ankabut. Sangat mudah insyaallah. Ya tentunya walhamdulillah. Ya apa yang disebutkan dalam kitab itu sebenarnya semua sudah dibantah. Hampir semua sudah dibantah oleh para ulama kita. Dari dalil apakah ucapan Imam Syafi'i yang digunakan? Ya, Imam Syafi'i ketika beliau menyebutkan bid'ah-bid'atan, bid'ah itu dibagi menjadi 2. Di antaranya disebutkan oleh Imam Syafi'i, contohnya adalah perbuatan Umar bin Khattab mengumpulkan muslimin salat tarawih. Makanya difahami oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab, ucapan Al-Imam Syafi'i tentang bidah dibagi menjadi 2, bukan bidah diinginkan dengan syariat, tapi bidah yang diinginkan apa? Al-lughawiyah. Disebut oleh Ibnu Rajab. Antum lebih memilih pendapat Ibnu Rajab atau lebih memilih pendapat beliau? Kalau saya lebih memilih pendapat Ibnu Rajab, karena beliau seorang ulama yang hidup pada tahun 600 Hijriah, yang lebih dekat dengan zaman kenabian. Intinya apa? Syubhat. Bisa difahami ya? Tapi jangan antum buat penasaran ya, pengen bacalah saya, jangan. Jauhi syubhat. Syubhat itu adalah sesuatu yang sangat kuat, adapun hati kita lemah. Faham ya? Apalagi kadang kita punya masalah sedikit sama ikhwan, masalah dagang kah, masalah apakah, nanti pasti lari-larinya apa? Ya, karena sakit hati pindah tempat pengajian. Dalilnya ada khilaf kok ulama. Tadinya nggak pada ngomong-ngomong khilaf, tapi karena apa? Lagi ada masalah. Itulah kita semuanya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Bagaimana pendapat para Pak Ustadz tentang perorangan suara azan menggunakan pengeras-pengeras suara Ustadz-Ustadz yang diintimidasi ceramahnya? Wacana penghilangan pelajaran agama di sekolah, sedangkan anak-anak di sekolah diperlakukan sistem full day dari kelas 1 sampai dengan SMA. Kapan mereka menimba ilmu agama? Sampai rumah sudah kelelahan karena terlalu lama di sekolah. Taib ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, isu-isu yang tersebarkan, apakah terkadang isu itu benar ataukah terkadang isu itu ada kenyataannya, tetapi tidak demikian kondisinya.
Ya, banyak orang yang salah faham. Ini bukan hanya saja terjadi di zaman sekarang. Itu sudah terjadi di zamannya manusia yang sudah dijamin masuk surga, yaitu Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan diisukan dengan isu-isu yang luar biasa, sampai kemudian isu itu membuat masyarakat panas dan kemudian mereka membunuh Utsman bin Affan di rumahnya. Dan ini insya Allah akan menjadi pembahasan saya di salah satu masjid besok. Ya, saya akan membahas tentang dia tidak sebaik dari Utsman bin Affan. Ya, saya akan menyebutkan isu-isu yang disebarkan, yang disematkan kepada Utsman bin Affan, yang sebagiannya dusta, yang sebagiannya benar, tetapi mereka dalam memahami dengan pemahaman yang salah dan keliru. Bisa difahami ya? Ini dan ditulis oleh para ulama kisah-kisah ini dalam kitab-kitab mereka. Taib. Kemudian saya sebutkan satu contoh. Yang saya tahu, Menteri Agama bukan melarang orang untuk azan, tetapi ditertibkan suara mikrofon, ditertibkan, bukan dilarang orang suara azan. Tapi apa yang sudah disebarkan? Ini memang pemimpin, ini pendukung komunis, azan pun sudah nggak boleh lagi. Ya akhi, Anda begitu zalim, Anda tidak bersikap jujur. Apa yang Anda sebarkan hari ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi dalil. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam alal masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke masjid pada waktu itu. Dan kemudian qatib alat aswatuhum. Mereka sedang salat dan mereka mengeraskan suara mereka dalam salat. Dalam apa? Dalam salat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taib innakum munajina rabbahu fandur mimma yunaji. Sesungguhnya kalian sedang berdoa kepada Rabb kalian, maka lihatlah bagaimana cara kalian berdoa. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajhar ba'dukum ala ba'din. Jangan kalian mengeraskan suara kalian di atas suara yang lainnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, riwayat Al-Imam Baihaqi, la yu'dhi ba'duna ba'dha. Jangan sebagian kalian mengganggu dengan sebagian yang lainnya. Mereka sedang apa? Sedang dangdutan enggak? Ya, sedang kasidahan enggak? Sedang lagi belajar baca Quran enggak di mik? Mereka sedang sholat, sedang membaca Al-Quran, yang baca Qurannya indah. Apakah kita katakan Rasulullah terganggu dengan bacaan Quran? Apa Rasulullah banyak jinnya sehingga terganggu baca Quran? Na'udzubillah. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada kita sesuatu perkara yang namanya ibadah itu harus diletakkan pada tempatnya. Ini sekarang di masjid mereka sedang sholat semua. Maksudnya dalam keadaan mereka sedang tidak tertidur. Nah, di rumah ada orang sedang tidur, ada orang sakit, ada orang besok harus masuk kerja, ada orang mungkin dia punya anak yang sakit. Beraneka ragam aktivitas seseorang di rumah, beraneka ragam permasalahan mereka di rumah. Lamiknya dihidupin dari jam 10 sampai jam 12 malam. Gimana kira-kira? Ya kalau bacaan Quran, ini kadang dangdutan. Na'udzubillah. Ketika diingkari, ini syaitan ini benci sama Quran. Na'udzubillah. Itulah namanya istijal. Yang tidak memahami sesuatu dengan dalil, tetapi memahami sesuatu dengan hawa nafsu, kebencian. Tapi ketika orang-orang yang dia bela, yang sejalan dengan jalannya, mengatakan Allah itu mak comblang, mengatakan Nabi Musa itu preman, mengatakan Nabi Daud itu single show dan lain sebagainya, nggak ada yang protes. Malah dia harus dibela, dia banyak kebaikannya, dia banyak dakwah yang dia sebarkan. Memang hari ini dengan adanya pemimpin kita yang memimpin negara kita, kita bisa merasa aman nggak? Kita bisa kerja nggak? Kita bisa beraktivitas enggak? Kita bisa berobat dengan gratis enggak dari sebagian rumah sakit? Apa coba yang mau kita kufuri lagi? Tidak lain ini kecuali hawa nafsu dan omong kosong kalau mereka ingin membela keadilan. Ya akhi, Utsman bin Affan juga dibunuh dengan maksud dan tujuan ingin membela keadilan. Utsman sudah dijamin masuk surga, tetap juga dibunuh. Bisa difahami di sini? Jelas ya? Nah, di sini
Rasulullah SAW dengan jelas dan gamblang mengingatkan dalam menggunakan suara dalam bacaan Al-Quran. Jelas nggak dalilnya? Sangat jelas dari Nabi kita Muhammad SAW. Itu pun pemerintah memberikan izin bacaan Quran sebelum adzan, itu pun dibolehkan. Padahal boleh kan baca Quran sebelum adzan. Kita nggak bicara hukum dari sisi kita ya. Kita berbicara kenyataan yang mereka buat peraturan. Ya enggak? Dan terkadang saya melihat beberapa video yang memang bukan orang agama, orang umum, kadang lebih cerdas. Lebih apa? Lebih cerdas dalam berbicara dalam masalah seperti ini, mentertibkan mic di masjid. Ya, dan ini sesuatu yang memang sudah menjadi kebiasaan. Rasulullah ketika beliau mendakwakan tauhid dan kemudian beliau memposisikan Nabi Isa itu pada tempatnya, mentertibkan Nabi Isa dalam arti kata Nabi Isa itu bukan Tuhan loh, dia seorang manusia dan juga Nabi. Rasulullah membaca ayat kana yakulani ta'am. Nabi Isa dan ibunya kedua-duanya makan makanan. Dia bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan nggak mungkin dia makan makanan. Apa kesimpulannya? Muhammad itu sudah membenci Nabi Isa. Itu biasa itu. Muhammad itu melecehkan orang soleh. Dia benci dengan Nabi Isa. Siapa yang benci dengan Nabi Isa? Nabi Muhammad menduduki Nabi Isa pada tempatnya. Itulah yang terjadi hari ini. Jadi ini bukan barang baru sebenarnya. Barang-barang yang sudah lama diperbaharui lagi. Bisa difahami ya? Baik. Ini sudah lewat 10 menit. Baik, adapun di sekolah saya wallahu alam, saya nggak tahu apakah ini isu atau tidak isu. Nah, kalau seandainya ada, antum boleh nggak pindahkan anak antum ke sekolah umum, ke sekolah sunnah misalnya? Dilarang nggak? Nggak dilarang kan? Ya sudah, apa lagi masalah? Ya, nggak dilarang, apa buat masalah? Ya terkadang masya Allah ketika dibuat seperti ini, ya saya nggak masukkan penulis soal. Ketika dibuat seperti ini, kapan mereka belajar agama? Tapi ketika sekolahnya sampai siang, apakah ada diajarin anaknya agama? Ada nggak? Hah? Diajarin anak agama pulang sekolah sudah kamu belajar baca Quran gini-gini, nggak ada. Tapi ketika dibuat peraturan, kapan mereka belajar agama? Itulah namanya apa? Hawa nafsu. Taib. Nasbunallah wa ni'mal wakil. Pertanyaan saya adalah bagaimana kondisi umat Islam sangat memerangi ya kaum Yahudi. Tapi kok waktunya sudah habis, alhamdulillah. Tapi insyaallah nanti mungkin bisa dijawab oleh ustaz-ustaz yang tentunya lebih baik di sini ya dari pertanyaan antum di sini. Saya akhiri Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.